Ketika seorang menikah di tempat tersebut, maka dia dituntut untuk memberikan kendaraan mobil Pajero kepada istrinya tersebut. Kenapa? Karena ini menjadi adah di tempat tersebut. Nah, kalau di tempat tersebut adatnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah masih mampukan kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bermajelis ta'lim. Ahlan Ustaz Thohir. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan adab ashiratin nisa'i, yaitu adab bergaul dengan istri. Nah, ini tentunya ini pembahasan yang cukup menarik ya bagi yang sudah menikah ya. Bagi santri-santri maka kemudian apa? Ini adalah ilmu yang insya Allah nanti akan dipraktekkan di kemudian hari. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Istri adalah seorang wanita yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada seorang laki-laki yang bernama suami. Dan agama Islam menjunjung tinggi kehormatan seorang wanita itu. Maka kalau kita melihat ya bagaimana agama kita memperlakukan wanita ini luar biasa. Sedangkan di zaman jahiliyah dulu ya kedudukan wanita ini tidak dimuliakan. Bahkan kalau kita melihat sirah dan sejarah yang ada, ya kalau ada orang yang melahirkan perempuan maka dikubur hidup-hidup dan anaknya dibunuh. Kenapa? Karena malu memiliki anak perempuan. Nah, ketika Islam datang, agama kita memuliakan perempuan ini. Bahkan kalau ada seorang perempuan yang suaminya meninggal, maka kemudian perempuan ini ya dijadikan warisan. Ya kemudian berpindah tangan. Nah, maka agama Islam datang dengan membawa syariat yang sangat memuliakan perempuan ini. Ya. Maka di dalam agama kita ada adab-adab bagaimana ya seseorang bermuamalah dengan istrinya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, adab pertama ketika seorang bermusyawarah dengan istrinya adalah al-ashiratu bil ma'ruf. Bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik.
Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, kata Allah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna, dan para perempuan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang istri itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suaminya dan juga memiliki kewajiban yang seimbang. Bukan hanya kemudian dituntut untuk menjalankan kewajibannya saja tanpa dikasih haknya, namun seorang istri memiliki hak yang harus ia terima. Kemudian juga memiliki kewajiban yang hendaknya ia lakukan. Nah, apa saja ini hak-hak seorang istri? Wa dhabituha. Adapun dhabitnya, batasannya, parameternya, al-adah al-jariyah fi dalikal baladi. Jadi hak-hak seorang istri yaitu sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut. Wa dzalika zaman min misli hali mislihi, dan sesuai dengan kondisi zaman yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Ya, di antara hak seorang istri adalah diberikan nafkah kepadanya. Diberikan nafkah. Si Khalid menikah dengan Fatimah misalnya, pujaan hati belahan jiwanya. Nah, maka kemudian setelah menikah, Khalid wajib untuk memberikan nafkah kepada Fatimah ini. Nah, nafkahnya sebesar apa? Sesuai dengan adat yang ada di tempat tersebut. Nah, kalau misalnya 1 bulan adat di tempat tersebut itu seorang istri itu diberikan uang sebesar 3 juta misalnya, ya sudah 3 juta diberikan. Karena Fatimah ini cantik, kemudian ngomong sama si Khalid, "Lid," kan katanya, "kalau mau menikahi diriku, engkau betul-betul cinta padaku, katanya, engkau harus memberikan kepadaku jatah bulanan setiap bulannya 1 miliar misalnya, ya. Nah, ini maka kemudian ini keluar dari adat yang ada. Nah, maka ketika seseorang menikah, maka dilihat kebiasaannya seperti apa di tempat tersebut. Kalau kebiasaan di tempat tersebut seorang istri itu umumnya kendaraannya adalah mobil Pajero, kan gitu ya. Nah, maka kemudian ketika seorang menikah di tempat tersebut, maka dia dituntut untuk memberikan kendaraan mobil Pajero kepada istrinya tersebut. Kenapa? Karena ini menjadi adat di tempat tersebut. Nah, kalau di tempat tersebut adatnya itu motor Beat saja sudah second sudah senang, kan gitu ya. Nah, maka kemudian parameternya adalah kebiasaan di daerah tersebut. Lama ja'an Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu qala. Hal ini sebagaimana hadis juga yang diriwayatkan oleh Muawiyah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sa'ala rajulun li nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang laki-laki yang suatu hari bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada baginda Nabi, ma haqqul mar'ati 'ala zauji? Ya Rasulullah, apa saja hak-hak seorang istri dari suaminya? Jadi istri itu dapat apa dari suami? Nah, ini hak istri atas suaminya itu apa saja? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini Pak Yasir yang semuanya bagi kita yang sudah menikah, maka kita ada hak-hak yang harus kita berikan kepada istri kita. Nah, kalau hak-hak ini tidak diberikan, maka kita berdosa. Apa saja hak yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya? Yang pertama, tut'imuha idza ta'amta.
engkau memberinya makan kalau engkau makan. Ya. Maka ini tafsiran dari ayat ini tadi, walahunna mithlu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri memiliki hak yang sama dengan kewajiban. Ada kewajibannya, juga ada hak yang harus ditunaikan. Di antara hak yang pertama, tud'imuha idza ta'amta, yaitu apa? Engkau memberikan makan kepada istrimu itu, wahai suami, sebagaimana kamu makan. Maka di sini ada musawah, yaitu persamaan. Tud'imuha idza ta'amta, engkau memberikan makan yang semisal dengan apa yang kau makan itu. Nah, itu. Maka kalau kemudian suaminya makan nasi kebuli, gitu ya, beli di Abuya sana itu, ya, dengan harga yang mahal misalnya, maka tidak boleh kemudian apa, istrinya dikasih makan oyek misalnya. Nah, ini yang murah-murah saja kan gitu ya. Atau kemudian apa, dikasih makan ya kerak, ya nasi kan gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Ya, maka kemudian apa, makannya juga harus sama dengan suaminya itu. Ya. Nah, beli sesuatu, belanja di pasar Mitro kan gitu ya. Ini ada daging sapi, daging kambing, ya. Habis itu apa? Ya, beli juga dia ikan teri rebon yang murah-murah. Pulang sampai rumah ngomong sama istrinya, "Dek, daging-daging ini yang enak-enak untuk saya, kamu makan teri-teri kepala rebon yang ya busuk-busuk ini. Kamu makan itu kan gitu ya." Nah, ini maka kemudian apa? Tidak boleh, haram hukumnya. Apa yang kita makan maka kemudian berikan kepada istri. Nah, ini. Ustaz, yang laki-laki makannya enak, tapi istri ini misalnya sakit nggak boleh makan kan gitu ya. Ya, maka kemudian ini lain ceritanya. Ya, ini lain ceritanya. Wa taksuha idaktasaita. Nah, kemudian yang kedua, hak yang kedua yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, engkau membelikan pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Nah, ini. Maka juga ada musawah di sini, kesamaan. Pakaian yang harus kita berikan kepada istri kita ini juga harus setara dengan pakaian kita. Jangan kita belinya yang mahal-mahal kan gitu ya. Wah, ini beli Haramain kan gitu ya, harga 500.000 kan ya. Untuk istri carikan rombengan 30.000, 20.000 misalnya. Nah, ini maka tidak boleh, dosa. Ya, maka dari pakaian yang kita pakai kan gitu ya, maka kemudian apa juga harus setara dengan istri kita. Tidak boleh kemudian apa, ya sudah saya yang mahal, ya karena kamu nggak nyari duit, ya sudah kamu yang murah-murah saja. Ya. Nanti kita cari di pasar loak itu, ya nanti kamu pakai itu. Ya, walaupun warna sudah luntur, kita berikan wantek nanti, kemudian apa, supaya cerah kembali kan gitu ya. Nah, ini maka berdosa, tidak boleh. Yang ketiga, wala tadrib al-wajha, wala tadribil wajha. Janganlah engkau memukul mukanya. Nah, ini tidak boleh. Maka kalau ada suami yang kemudian apa, suka memukul istrinya, KDRT dalam sebuah keluarga, nah, maka ini dosa besar. Ya. Maka mukul tidak boleh. Ya, dipukul mukanya sampai berdarah dan lain sebagainya. Wala tadribil wajha. Ini wahai para suami, ya sesungguhnya begitu besar pengorbanan seorang istri ini. Kita bisa membayangkan ada seorang anak kecil yang lahir di muka bumi ini, itu disambut dengan begitu luar biasa. Ini ada Ustadz Destur ini anaknya yang pertama, putri. Nah, bagaimana ketika anak beliau yang pertama ini lahir ini, wah itu gembiranya bukan main, senangnya bukan main. Pak Yasir anaknya yang pertama laki atau perempuan? Perempuan. Masih ingat ketika pertama anak ini lahir Pak Yasir? Enggak kan gitu ya. Ini masa nggak inget kan gitu, berarti nggak bahagia ini Pak Yasir ini kan ya. Bahagia nggak Pak Yasir ketika anaknya lahir ini? Bahagia, seneng sekali pastinya kan gitu ya. Sehingga kemudian anaknya diurus umur 8 bulan lagi unyuk-unyuknya kan ya, umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, umur 5 tahun sudah mulai bisa berdebat dengan kita tuh ya. Dan kemudian kemana-mana ikut bapaknya. Maka cinta pertama seorang wanita adalah bapaknya, ya. Walaupun tidak semuanya bisa merasakan ini. Ada orang yang lahir bapaknya sudah tidak ada, ya. Tapi cinta pertama seorang wanita adalah bapaknya. Ini ada putrinya Ustadz Kolbu ini kemana-mana ngikut, ngintil sama bapaknya.
dirawat, ya, sampai kemudian besar, disekolahkan, dididik, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, ya, disekolahkan di pondok tahfidzul Quran, dididik dengan biaya menghabiskan puluhan juta. Habis itu dikuliahkan ke luar negeri misalnya, ya, ratusan juta dikeluarkan untuk membiayai putrinya tercinta ini. Setelah selesai kuliah pinter, tiba-tiba datang si Rois, kan gitu ya, ya, mau minta ini ya, melamar untuk mengkhidbah, kan gitu ya. Habis itu nikah, setelah dinikahi maka kemudian dibawa pergi. Ya. Kita bisa membayangkan bagaimana hati perempuan ini, ya, tumbuh bersama bapak ibunya di lingkungan keluarganya yang begitu cinta dan sayang kepadanya, kemudian dia harus ikut seorang laki-laki yang belum ia kenal, ya, perkenalannya ta'aruf aja sebentar, ya, dan kadang-kadang ragu atau tidak ini laki-laki bener atau tidak, pergi ngikut, ya, dengan suaminya ngontrak, ikut ngontrak, ya. Dan yang parah lagi ini, kalau ada orang seperti ini datang, ini orang tuanya sudah mendidik, laki-laki datang, Regi datang misalnya, kan, mau melamar, kemudian apa, ngomong sama calon istrinya, "Dek, kamu mau nggak hidup susah bareng abang?" Gitu ya. Ada nggak seperti itu? "Dek, mau nggak kamu hidup susah bareng saya, bareng mama hidup susah?" Lah ini kan laki-laki yang nggak mikir ini, kan gitu ya. Orang kemudian apa, diajak hidup susah bareng, kan gitu loh. Nah, maka kemudian apa, ya, kalau ada yang datang seperti ini nggak usah, gitu. Sudah kau ditolak, ya. Kenapa? Anak saya kita didik dengan sungguh-sungguh supaya hidupnya bahagia, ya, dididik menghabiskan ratusan juta, kamu datang mau ngajak hidup susah kere, kan gitu loh. Nah ini kan gitu ya. Nah, maka ikhwanu fiddin rahimakumullah, ya, ini kita bukan kemudian merendahkan dan lain sebagainya, ini mindset ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kenapa? Karena seseorang itu, ya, kemudian apa, perkataannya ini bisa berbahaya. Ya, ketika mau nggak hidup susah sama saya, ya susah betul hidupnya. Ya, maka harusnya nih, ya, ini para santri-santri yang datang nih, besok kalau mau melamar seorang wanita nih, "Dek, mau nggak berjuang untuk kaya dengan saya?" Itu kan gitu ya, supaya insya Allah kaya dunia akhirat. Nah itu lid. Ditanya, "Kamu punya apa, lid?" Kan gitu ya. Insya Allah hafal Quran 30 juz. Selain itu motor nggak punya, kan gitu ya. Duit punya apa? Ya nggak punya pula, kan gitu. Tapi saya kaya. Kenapa? Saya melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi SAW, "Rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Kan gitu ya. 2 rakaat sebelum subuh, Pak, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kan gitu ya. Lebih mahal dari mobil Pajero, Pak. Masya Allah. Lalu kalau besok kamu bangunnya kesiangan gimana, Lid? Miskin lagi berarti, kan gitu ya. Ah, ini ikhwanu fiddin rahimakumullah. Maka kemudian apa, sebuah perjuangan ini. Nah, ini ketika santri-santri besok mau melamar gitu, ya, jangan kemudian apa, "Mau nggak hidup susah bersama saya?" Kan gitu ya. "Mau nggak berjuang untuk bahagia dunia akhirat bersama saya?" Wah, ini kan canggih ini, hebat ini, ya. Nah, ini kita kembali ini, ya. Si istri ini kemudian, wanita ini kemudian ikut suaminya. Ketika ikut suaminya, mungkin dia harus ngontrak di tempat, ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kan gitu. Rela ini si istri ini. Belum punya rumah, ikut mertua. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Tinggal bersama orang-orang yang kemudian belum mereka kenal. Habis itu kemudian Pak dimarahin sama suaminya, disakiti hatinya sama suaminya. Rela nggak Pak Yasir sebagai orang tua seperti itu? Wah, tidak mungkin, tidak rela. Nah, maka kemudian apa? Harus dimuliakan, ya, dan Islam memuliakan wanita ini. Nah, ini ya. Wala tuqabbah, dan janganlah engkau apa? Ya, menjelek-jelekkan, ya, orang tersebut. Nah, ini. Nah, ini kalau kemudian ada laki-laki sudah suka menghina istrinya, memukul, wah, ini sudah kezaliman yang sangat luar biasa. "Kamu ini untung tak nikahi sama saya kamu. Nah, sudah miskin, jelek pula kamu," kan gitu ya. Wah, ini menyakitkan sekali nih, Hanfidin rahimakumullah. Ya, kemudian dipukul kepalanya pula, kan gitu ya. Ini luar biasa, ini kezaliman yang sangat besar.
wala tahjar illa fil bait, ya, dan janganlah kalian apa, ya, menghajarnya, ya, kemudian meninggalkannya kecuali di rumah saja. Maka tidak boleh seorang laki-laki itu kemudian apa, berantem sama istrinya, habis itu minggat pergi 1 minggu, istrinya ditinggal. Maka ini haram hukumnya, ya. Menghajar istri itu bagaimana? Ya, diranjangnya saja. Oh, biasanya tidur bareng nih, karena lagi kemudian apa, istrinya itu kemudian ya apa namanya, susah diatur dan lain sebagainya, kita ingin memberikan peringatan kepadanya, ya sudah, dah kamu tidur sendiri, ya, kamu tidur di mana, ya sudah di luar saja, kata istrinya, gitu. Ya, maka kemudian tetap tidak keluar dari rumah, ya, tidur di sofa, ya, atau kemudian tidur di ranjang sebelah, ya. Ini pisah ranjang ini Pak Yasir kan, ya. Tapi tidak boleh kemudian apa, si Rozik berantem sama istrinya, sudah kamu ini ya nggak bisa diomongin, saya mau minggat dari rumah 1 bulan, ya, pulang ke rumah Pak Sidik kan, gitu ya. Maka kemudian apa, 1 bulan ditinggal istrinya, maka ini tidak boleh. Maka kata Nabi SAW, dan janganlah engkau hajar, ya, istrimu kecuali di rumah saja. Ini adab yang pertama, yaitu berbuat baik kepada sang istri. Yang kedua, ikhwanu fiddin rahimakumullah, arifku binisa wal wasiyah bihinna. Berlemah lembut, ya, dengan istri dan menasihati istri. Nah, ini ya. Maka seorang suami yang baik itu adalah suami yang kemudian apa? Ya, senantiasa memberikan nasihat kepada istrinya. Ini. Nah, sekarang kita lihatin Pak Yasir ini. Ya, kita sering nggak nasihatin istri itu, ya, jarang kan, gitu ya. Nah, ini ciri-ciri suami yang baik itu adalah apa? Seorang suami yang sering menasihati istrinya. Lamma ja'a an Abi Hurairah. Nah, ini sebagaimana hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi SAW, ya, berilah nasihat yang baik kepada wanita, berikanlah nasihat yang baik kepada istri. Nah, ini Ustaz Sofyan, ya, kalau menikah besok berikan nasihat terbaik untuk istrinya. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Karena kata Nabi SAW, seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, ya. Wa inna a'waj ma fi dilai a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas, kata Nabi. Nah, dan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, paling bengkok sendiri berarti, ya. Fa in dahabta tuqimahu kasartahu, kata Nabi. Kalau engkau pergi untuk menasihatinya itu, ya, ya, untuk diluruskan itu, kasartahu, maka kemudian apa? Ini tulang rusuk itu akan patah. Tulang rusuk yang bengkok ini kalau kemudian apa, kita luruskan akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarkan saja ini tulang rusuk bengkok terus, nggak lurus-lurus, ya, bengkok terus, tidak lurus-lurus. Fastausu binisa, maka berikanlah nasihat bagi wanita. Coba bayangkan, gitu ya, begitu rumitnya permisalan seorang wanita ini, ya, seperti tulang rusuk yang kemudian apa, kita dikasih tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, kemudian apa, tulang rusuk ini harus kita luruskan. Kalau kemudian apa, kuat-kuat kita meluruskannya, tulang rusuk akan patah. Kalau kita biarkan saja, tulang rusuk tetap bengkok, gitu ya. Maka kemudian apa, ada si Fatir itu membayangkan alangkah enaknya kalau menikah, kan itu. Ini bayangan antum aja, Tir, kan, gitu ya. Nah, ini maka kemudian harus siap-siap bersabar, ya. Maka salah kalau ada seorang laki-laki punya pemahaman seperti ini. Ustadz, saya ini laki-laki yang tidak baik, saya ingin mencari wanita yang solihah agar mampu membimbing saya menjadi baik. Nah, ini kebalik, ya. Sesoleh-solehahnya wanita itu tetap dia berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Tugas seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu apa? Pemimpin bagi wanita yang bertugas untuk meluruskan itu, ya.
Maka laki-laki ini harus lurus betul. Ilmunya harus lurus, pendiriannya harus lurus, agamanya harus lurus. Kenapa? Karena tugas seorang suami meluruskan seorang istri yang terbuat dari tulang rusuk yang bengkok ini. Nah, kalau kamu bengkok sekalian gitu, bengkok ketemu sama bengkok ini, ya, sehingga kemudian ya sudah. Ya. Nah, ini ya, seorang wanita itu seperti itu. Nah, ikhwanu fiddin rahimakumullah, maka kemudian apa nanti ya harus bersabar betul, ya. Wa minal wasiyah binisa, ya, apa bentuk nasihat untuk perempuan ini? Kita harus punya ini, ya. Yang pertama, ta'dibuhunna, ya, mengajarkan adab kepada istri. Ta'dibuhunna, mengajarkan adab kepada istri. Wa ta'limuhunna, yang kedua mengajarkan ilmu kepada istri. Nah ini, fanufidin rahimakumullah. Wa iqamatuhunna ala ta'atillah, dan yang ketiga kemudian apa? Ya, dia harus ya memotivasi, mengajak istrinya untuk taat kepada Allah. 3 kewajiban seorang suami dalam menasihati istrinya. Yang pertama apa? Ta'dibuhunna, mengajarkan adab. Artinya seorang suami itu harus lebih beradab dari istrinya. Ya. Bagaimana kita mengajarkan adab kan gitu? Padahal kita sendiri tidak beradab kan itu. Nah, ini kalau kita mau nasihatin, dek kamu yang beradab ya, yang sabar. Mama saja marahan gitu, nggak punya adab kan gitu ya. Sudah, kita nggak bisa nasihatin tuh. Yang kedua, wa ta'limuhunna, mengajarkan ilmu kepada istri kita ini. Maka kemudian apa? Seorang suami ini harusnya lebih pintar daripada istrinya. Betul itu. Kenapa? Karena tugas suami itu ta'limuhunna, bukan kita yang ditaklimin sama istri, ya. Maka kemudian apa? Dalam Islam itu ada namanya sekufu, ya, sekufu, ya. Karena tabiat seseorang itu ketika memiliki kelebihan, ya, maka kemudian apa? Ya, dia tidak mau, tabiat seseorang itu tidak mau diatur oleh orang yang di bawahnya. Itu sudah tabiat. Contoh, ini suaminya tidak paham agama, istrinya lulusan Al-Azhar, Kairo Mesir, profesor doktor misalnya, ya. Kemudian apa? Kita biasa saja, kita mau nasihatin, ya, kita ini harus ya melakukan sholat sungguh-sungguh gini kan gitu. Oh iya betul mas, kita harus melakukan sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Imam An-Nawawi rahimahullah kan gitu ya. Kita sudah mantuk-mantuk doang kan ya. Nah, harusnya seperti ini. Nah, itu. Maka ada kisah nyata. Ada kawan yang kemudian apa? Bilang sama saya, wah besok saya kalau mau nikah nggak maulah nyari yang kemudian pinter-pinter, kata. Kenapa? Ya dia punya seorang kawan, ya dia lulusan ya dari apa namanya ya lembaga Timur Tengah yang ada di Indonesia. Suaminya juga sama, istrinya juga sama. Jadi kemudian mas sekufu ini ilmunya sekufu. Ya, kata kawan saya itu, kalau kemudian mas saya nasihatin istri, dikasih dalil mah debat-debatan dalil tuh kan katanya. Nah, itu. Maka kemudian apa? Ya itu. Ya, maka seorang suami dia harus ya lebih pandai dari istrinya. Maka ada pepatah mengatakan surganya istri adalah taat kepada suaminya. Sedangkan surganya suami dengan ilmu, ikhwanuddin rahimakumullah. Nah itu penting itu. Ya, surganya istri itu dengan apa? Taat kepada suaminya. Istri itu sudah yang penting apa? Dibimbing sama suaminya, kamu sholat, kamu gini, sudah taat, sami'na wa ata'na, surga tuh. Ya. Lah, surganya suami dengan ilmu. Kenapa? Karena suami ini kan orang yang menyuruh ini. Orang yang membimbing kan itu. Lah kalau dia tidak punya ilmu terus gimana kan itu? Nah, sudah kamu dek ya, kamu sudah biar dibimbing sama teman saya saja kan gitu. Kan repot itu seperti itu kan gitu ya. Ya, maka kemudian karena saya tidak mampu kan gitu ya. Nah ini ikhwanu fiddin rahimakumullah. Wa iqamatuhunna ala ta'atillah. Maka kemudian apa? Membimbing seorang istri itu kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kemudian apa? Ya, laki-laki yang memiliki kelebihan ini Allah akan merahmati dirinya.
Yang ketiga, ikhwanu fiddin rahimakumullah, mulaqafatu zaujah. Mulaqafatu zaujati wa mula'abatuha. Mulaqafah itu apa, Ustaz? Mulaqafah itu bersikap lembut, membelai. Ya. Latif itu membelai atau bersikap lembut, membelai istri. Nah, itu ya. Berlemah lembut dengan istri, wa mula'abatuha, dan bermain-main dengan istri. Ya, bercanda dengan istri. Ya, maka istri itu butuh dibelai, Pak Yasir, kan gitu ya. Ya, kemudian diajak bercanda, memang seperti itu. Ya, diajak bercanda. Kita baca hadisnya. Maka di antara ya baiknya suami itu, suami yang baik itu adalah apa? Suami yang suka bercanda dengan istrinya. Nah, itu. Ya, maka boleh kita serius kalau di luar, pakai peci, pakai sorban kan, orang datang cium tangan kita, ya kalau sudah sampai rumah hilangkan tuh kiainya, kan gitu ya. Ada istrinya mau bercanda, kamu ini jangan bajuk kamu ya, ustadz ini kiai kan, jaga adab dengan baik, ini nggak berlaku lagi ini, kan gitu ya. Ya, kalau kemudian sampai rumah beda, kan gitu ya. Seorang suami itu kalau ketemu istrinya kan seperti anak-anak, gitu ya. Mainan, dolanan, kan gitu ya, itu sudah seperti itu. Ya. Dan memang kemudian apa? Adabnya itu seperti itu. Sama istri itu kalau kita lihat hadisnya, ya kita bercanda. Maka bagi yang sudah nikah-nikah ini, kalau duduk sama istri, kemudian apa? Ngomong sesuatu yang serius, ujung-ujungnya berdebat. Duduk bareng kan itu, kemudian apa? Kita sudah ngomong ini sesuatu yang serius kan gitu. Ujung-ujungnya ribut itu nanti kan gitu. Nah, ujung-ujungnya ribut. Ini nasihat ya dari bapak mertua saya itu gitu. Le, pokoknya gini, nek karo wong wedok iki ora usah ngomong-ngomong sing serius. Ngapa, Pak? Karo wong wedok kuwi nek ngomongi serius-serius ujung-ujungnya udur. Nah, saya diam aja. Betul ya, kita duduk itu ngomongin yang serius, akhirnya udur kan gitu. Baru saya ingat, betul kata bapakmu itu nggak boleh serius-serius, wes kan gitu ya. Udah. Maka kita kalau sudah ngomong nih serius kan gitu ya, ngomong sesuatu yang serius itu mau udur, wes. Yang lain aja sudah kan gitu. Ini kalau diteruskan Pak Yasir, ini pasti kemudian apa nanti udur. Ya. Kenapa? Karena fitrah ya, seorang istri itu maka kemudian bercanda kan itu sudah. Ya. Jangan ya bermusyawarah ya, itu boleh ya sesekali kalau ada sesuatu yang penting. Tapi maksudnya hadis ini Nabi SAW memerintahkan kepada kita kalau kita sudah bertemu dengan istri ini bercanda aja sudah. Ya, maka Gus Baha itu kemudian apa? Dia jarang ngomong yang serius sama istrinya. Pokoknya kalau ketemu sama istri ya sudah bercanda, mainan kan gitu ya. Sudah ketemu kan ya. Yang penting istri itu mau bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah senang gitu. Ya, beres urusan kan gitu ya. Nah ini ikhwanu fiddin rahimakumullah. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika faqad qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan hal tersebut. Beliau bersabda, kullu ma yalhu bihi rajulu al-muslimu batilun. Gitu ya. Apa kata Nabi SAW? Setiap permainan yang dilakukan oleh laki-laki muslim adalah batil semua. Nah itu ya. Seluruh permainan yang dilakukan oleh laki-laki muslim batil. Ya, sia-sia. Ya, kebatilan. Pak Ustadz, gimana kalau sepak bola sama futsal kan gitu ya? Kan main-main ya. Kalau untuk kesehatan enggak apa-apa. Ya, tapi apa? Ya, hukum asalnya segala sesuatu yang dimainkan oleh laki-laki ini batil. Illa kecuali 3 hal. Ini ya. Yang pertama ramyahu biqausihi. Ya, ramyahu biqausihi. Yaitu latihan melempar anak panah dari busurnya. Nah itu ya. Latihan melempar anak panah dari busurnya, maka memanah. Nah itu ya. Maka ini olahraga Rasul SAW di antaranya adalah memanah. 1. Main-main panahan itu hak gitu. Wa ta'dibahu farasahu, melatih kudanya. Main-main melatih kuda. Yang ketiga,
wa mula'abatuhu ahlahu, ya, bercanda dan bersenda gurau dengan istrinya, gitu ya. Tadi apa Pak Yasir, bersenda gurau, bercanda sama istri berpahala, ya. Fa innahunna minal haqqi, maka apa? Semua itu adalah kebenaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Wa ja'a an Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian apa? Ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin qalat. Suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini safar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian beliau mengatakan, fasabaqtuhu ala rijlayya. Ya, kata Ibunda Aisyah, fasabaqtuhu ala rijlayya. Sungguh aku berlomba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku berlomba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendahului Nabi dengan berjalan kaki. Tadi apa, lari-larian sama Nabi. Karena ada itu nasyidnya Aisyah gitu kan ya. Ya, berlari-lari sama Rasul. Nah, ini hadisnya ini. Suatu hari Bunda Aisyah sedang safar sama Rasul, kemudian apa? Ya, lagi jalan bareng, Ibunda Aisyah lari. Ya. Kemudian Rasul ikut lari, kemudian Aisyah menang. Ya, kalah Rasulullah, kalah. Lari sama Ibunda Aisyah. Ya, nggak tahu mengalah atau kalah betul kan gitu ya. Ya, tapi hadisnya ini seperti ini. Falamma hamaltu lahma, kan gitu ya. Falamma hamaltu lahma. Dan besok-besok lagi aku safar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma hamaltu lahma, ketika aku membawa daging, itu maksudnya ketika badannya sudah mulai gemuk, gitu ya. Tadi apa? Badan Aisyah ini gemuk. Sabaqtuhu fasabaqani. Aku ngajak Rasul lagi lari. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menang, kan gitu ya. Dulunya Ibunda Aisyah kecil kan itu. Oh ya. Kita pernah dengar itu hadis ifki itu. Ketika kemudian apa, Ibunda Aisyah dibawa pakai tandu itu, kemudian turun ya untuk buang air kan gitu ya. Sehingga kemudian apa? Sama para sahabat itu sudah jalan aja, dikirain Ibunda Aisyah masih ada di dalam sekedup itu. Kenapa kok jalannya? Karena nggak kerosok, kecil badannya. Ada orangnya sama nggak kerasa. Ya sudah, tahu-tahu ternyata orangnya ketinggalan. Nah ini ketika masih kurus ini, Ibunda Aisyah balapan sama Rasul menang. Tatkala badanku sudah gemuk, kata Ibunda Aisyah, ya dagingnya sudah banyak, balapan lagi, Ibunda Aisyah kalah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menang. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi bitilka sabaqah. Nah, ini untuk membayar kekalahanku tempo dulu, kata Nabi. Nah, itu ya. Nah, ini maka kemudian apa? Ya, ini bersenda gurau. Ya. Nah, ini kaidah penting ya para suami kan gitu ya. Kalau ketemu sama istri maka kemudian apa? Jangan kebanyakan serius-serius, Pak. Ketemu sama istri itu ya sudah main, bercanda kan gitu ya. Ya. Mau kemana? PB swalayan gitu sudah kita ajak, ini seneng kan gitu ya. Mau kemana? Makan di luar kan gitu ya sudah. Ya. Nah, ini sudah yang seneng-seneng seperti itu. Ya. Ini kalau banyak yang serius ini nanti bisa stres itu istri. Ya, sudah ngurusin anak kecil kan gitu ya. Banyak anaknya kan misalnya. Habis itu kemudian suaminya pulang gitu ya. Habis itu dia ajak lagi serius. Maka jangan sampai seorang suami ini menceritakan ya problematika di tempat kerja kepada istri. Itu nggak usah. Ya, cukup. Ya, kita saja yang tahu. Ya, betapa beratnya beban hidup itu kan gitu ya. Ya, ketika pulang ya jangan diceritakan sama istri. Ya, kenapa kasihan ini istri? Sudah susah ngurusin anak, bersih-bersih, nyuci baju, capek kan gitu ya, penat. Suaminya pulang, wajahnya cemberut kan gitu ya. Gimana Mas, duduk-duduk sini. Waduh, di kerjaan itu atasan saya seperti ini. Gimana ya menurut kamu ini ya? Wah, ini pusing ini saya kan gitu ya. Nah, ini namanya menyiksa istri. 1 tahun, 2 tahun ya sudah ya bisa habis itu istri itu kan gitu ya. Nah, maka kemudian ketika pulang ke rumah, walaupun kemudian beban kita banyak dan lain sebagainya, problematika banyak, ketika kemudian pulang maka kemudian tersenyum kita. Wah, seolah-olah gimana Mas pekerjaan? Beres semuanya, alhamdulillah kan gitu ya. Sudah, kita mau pergi keluar kemana nih kan gitu ya. Wah, seneng itu Pak kan gitu ya. Wah, itu seneng
Ya. Maka Rasul SAW itu, ya kalau beliau bersafar, di antara yang dilakukan oleh Rasul kemudian apa? Mampir dulu ke musola. Mampir di musola terdekat, sholat 2 rakaat. Supaya kemudian apa? Menghilangkan kejengkelan-kejengkelan safar, kelelahan safar dan lain sebagainya. Setelah sholat 2 rakaat, ya sudah tenang hatinya, pulang ke rumah kemudian bertemu dengan keluarganya. Nah kalau kita kan enggak, capek ya kan ya, rambutnya kusut ubel-ubelan kan gitu ya, melebu omah perengat perengut kan gitu ya. Habis itu apa, marahin istrinya lagi kan gitu. Nah ini ikhwanu fiddin rahimakumullah. Yang keempat, as-sabru ala zaujah. Nah ini penting ya, bersabar terhadap istri. Nah ini bersabar terhadap istri. Wa ghaddu tarfi an zalatiha, dan menutup ya kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan istri. Nah, ini poin yang sangat luar biasa. Jadi menjadi suami itu harus siap bersabar, gitu ya. Ini Ustaz Pak Ijun jangan membayangin bulan madunya saja kan gitu ya. Nah, ini nanti kesananya ini ya. Ini harus bersabar. Ya, dan sabar itu apa? Manis atau pahit itu? As-sabru kasobiri, murrun fi mabaqatihi kan gitu ya. Nah, itu ya. Sesungguhnya sabar itu pahit seperti broto wali kan itu loh. Nah ini artinya kemudian apa? Orang nikah itu kemudian disuruh bersabar. Madunya pas bulan madu, sebulan, 2 bulan, 4 bulan, sabarnya seumur hidup. Nah itu ya. Nah ini takut Jun nikah kan gitu ya. Enggak kan gitu. Sudah berani kan gitu ya. Ya, walakin awaqibu ahla minal asadi. Akan tapi kemudian apa? Berkah dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Kita baca, lamma qalahu sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in dahabta tuqimahu kasartahu. Ya, kalau engkau luruskan gitu ya, patah. Maksudnya apa sih? Kalau diluruskan patah itu, kalau kita nasihatin keras-keras itu ceklek itu, nggak bisa artinya gitu. Ya, kita nasihatin istri itu, menasihatin wanita kalau keras-keras itu patah, kasar tahu. Wa in tarakta ulam yazal a'waj. Kalau kita biarin aja ya bengkok terus, kan gitu. Maka kemudian apa? Fastausu bin nisa, maka kemudian apa? Ya berikanlah nasihat kepada wanita itu. Nah itu. Maka kalau kita sedang lewat di jalan, ketemu sama ibu-ibu yang ngesen kanan kok belok kiri kan gitu. Lah ini karena memang tulang rusuk gitu loh. Bengkok-bengkok kan gitu. Nah, ini memang kemudian fitrahnya seperti itu. Ya, dan harus sabar. Ya, harus sabar. Maka Rasulullah pun pernah dimarahin oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jangan salah, ada sirahnya. Bertengkar nih. Ya, Ibunda Aisyah marah. Ketika marah ngomong sama Rasul, "Kamu nanti akan saya laporkan kepada bapakku." Ada sirahnya. Rasul apa, ya sudah. Ya, terus maumu apa? Ya, saya ingin mengadukan perkara ini kepada bapak. Terus, ya saya minta kamu nganterin saya. Nah, coba. Mau ngelaporin ke mertuanya, minta dianterin. Pak Yasir, ya istrinya ngamuk. Ya, Ustadz Kolbun istrinya marah. Ustadz Kolbun, kamu ini tidak sopan, pokoknya saya omongin ini ke bapak saya. Ayo, anterin saya ke bapak saya. Coba bayangkan. Ya, ini kemudian apa? Arek ngandaki, kemudian apa? Kemudian suaminya suruh nganterin pula. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita di bagian nanti sampai sana kita dimarah sama mertua, kon ngeterke lagi, ya sudah berangkat sendiri sana kan gitu. Ya. Rasul enggak. Ya sudah, ayo kita antar. Dibonceng sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, sudah ini sudah sampai tempat bapakmu, silahkan lapor kepada bapakmu. Kalau bapakmu marahin saya sudah nggak apa-apa, saya terima. Lapor Aisyah. Pak, gitu ya. Pak Abu Bakar kan gitu ya. Ini Rasulullah suamiku gini. Merah. Ya, muka Abu Bakar As-Siddiq dimarahinlah Ibunda Aisyah habis sama bapaknya ini.
Berani kamu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimarahin. Setelah itu Rasul datang dibela. Wahai Abu Bakar, kan, wahai bapak mertuaku, jangan engkau marahi Bunda Aisyah. Kan kemudian apa? Diajak pulang. Ketika di perjalanan tuh kan, saya masih belain kamu kan gitu ya. Kamu itu pingin supaya Abu Bakar marahin saya, kamu dimarahin sama Abu Bakar, tapi saya masih bela kamu. Sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau kita bagaimana ini? Sudah ini, ngono kuwi serasa diterterking ngono kan gitu. Ah ini sudah. Ya, begitu sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa. Karena wanita itu tidak ada salahnya, betul. Nah, tapi kemudian ini betul. Ya, maka kemudian ketika kemudian kita membaca hadis-hadis yang ada, ya, oh jangankan kita, Rasulullah dimarahin. Suatu hari datang seorang laki-laki, yang kemudian laki-laki ini kerjaannya dimarahin sama istrinya. Ya, akhirnya kemudian dia ingin mengadukan perkara ini kepada Umar bin Khattab, Amiril Mukminin, orang yang gagah perkasa, dia punya pedang sekali tebas 10 kepala gelinding gitu. Ya, maka kemudian ini tiap hari dimarahin terus sama istrinya kan gitu ya. Gimana ini caranya ini? Berarti yang bisa ini mengasih solusi Umar bin Khattab, Amiril Mukminin, luar biasa. Datanglah dia ke rumah Umar bin Khattab. Sampai di depan rumah Umar bin Khattab terdengar istrinya Umar bin Khattab sedang marah-marahin Umar bin Khattab kan. Didengerinnya siapa ini? Umar bin Khattab dimarahin sama istrinya, balik lagi dia nggak jadi. Ya, nggak bisa ngasih solusi. Suatu hari ketemu dia sama Umar bin Khattab, ya hai Amiril Mukminin, sesungguhnya itu kemarin saya datang ke rumahmu, saya punya problematika yang kemudian saya berharap kamu mampu memberikan solusi, tapi saya balik lagi. Kenapa balik lagi? Lah karena kamu pasti nggak punya solusinya. Kenapa kok ngomong seperti itu? Apa problematikamu? Problematika saya sering dimarahin sama istri. Saya melihat engkau ini orang yang sangat luar biasa, pasti istri-istrimu takut denganmu kan gitu ya. Saya pengen mau minta jurusnya apa ini kan gitu ya. Tapi ketika saya sampai di depan pintu rumahmu, saya masih mendengarkan engkau dimarahi istrimu kan gitu ya. Ya, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Bagaimana kita akan marah kepada ya seorang wanita yang memberikan kepada kita anak, yang mengolah masakan kita, yang mencucikan pakaian kita kan gitu ya. Nah, inilah ikhwanu fiddin rahimakumullah. Maka sesoleh-solehahnya wanita ini seperti untuk persiapan Ustaz Faizul kan gitu ya. Kenapa? Karena Allah itu biasanya maha adil, orang pendiam nanti ketemunya yang cerewet ya. Nah ini Ustaz Faizul ini orangnya pendiam kan gitu ya. Nanti kalau diam semua kan gitu ya. Nah ini insya Allah Ustaz Faizul. Tapi tidak apa-apa ya, cerewet itu kan yang penting solehah kan ya Ustaz Faizul ya. Tidak perlu kita beli radio ya, yang baru kan ya sudah. Apalagi perempuan sama perempuan itu ya. Istri anak pertama perempuan, wah itu sudah rame itu kalau pagi itu Ustaz kan gitu ya. Ya mau ya mau pakai baju berdebatin gitu sudah ini ya, ini nggak tahu kalau anaknya Ustaz Kolbun itu ya. Nanti kalau pagi itu kemudian ya ini kita lihat aja sudah, tapi ya sudah kita buat enjoy aja kan gitu. Sudah alhamdulillah ya, masih ada istri, masih ada anak kan gitu ya. Mau milih baju ya anaknya yang ini ya yang ibunya yang ini ya, debat itu enggak mau ya, ini bagus, ini jelek kan gitu ya. Nah, sudah ya. Baik, ikhwanu fiddin rahimakumullah, jam berapa ini? Sudah masuk Isya ya? Belum. Yang kelima, nah ini al-hirsu ala tasmiyati indal jima'i. Nah, ini cepet aja ini ya. Ya, bersungguh-sungguh untuk membaca bismillah ketika mau berhubungan suami istri. Nah, ini ya. Li hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, santri-santri dengerin aja, nggak usah dibayang-bayangin. Ya, masih panjang nanti nggak jadi kuliah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada ayatiya ahlahu." Jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya, qala kemudian membaca doa,
bismillah dulu ya. Allahumma, ya Allah, janibna syaitan, jauhkanlah aku dari syaitan. Nah, kenapa? Karena ada riwayat kalau seorang berhubungan suami istri kemudian tidak membaca bismillah Allahumma janibna syaitan, maka syaitan akan ikut nimbrung. Ini bahaya. Rela nggak antum Naufal itu? Ada yang ikut nimbrung, gerandong nimbrung. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka jangan lupa. Ya. Kalau lupa bagaimana Ustaz? Baca Pak Yasir, mau dong dongo ki piye makan itu. Wes dongo bismillah Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana fi awalihi wa akhirihi kan itu. Itu ya, daripada nggak sama sekali kan itu. Fi awalihi wa akhirihi kan itu. Nah, ini ya, maka kemudian jangan sampai lupa. Allahumma janibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa janib syaitan ma razaqtana, ya, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Fa innahu ayyuqaddara bainahuma waladun fi dzalik lam yaduruhu syaitanu abadan. Nah, kalau kemudian apa? Ditakdirkan dari hubungan suami istri itu anak, maka anaknya itu tidak akan bisa diganggu syaitan selama-lamanya. Nah, ini ya, maka ini berdoa dulu. Nggak usah kemudian dipasang di cermin kan gitu ya. Ya dulu kan ada itu ya, cerita itu kan itu. Yang kemudian apa, ada anak-anak TPA kan ya, anak-anak TK. Ya suruh doa. Ya kamu doa mau masuk apa namanya kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kenapa? Hafal ya, karena kemudian apa? Doanya dipasang ya di atas ya pintu kamar mandi sehingga hafal. Ada orang lagi anak kecil, sudah kamu baca doa sebelum tidur. Bismillah Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Loh kenapa? Itu ditempel di dinding itu sama bapak saya kan gitu. Nah ini. Nah, entah benar atau tidak kan itu ceritanya itu kan gitu ya. Ya maka kemudian apa dihafal saja. Ya. Taib ikhwanu fiddin rahimakumullah, kita lanjutkan, selesaikan ya. Yuhram ifsa ahadi zaujaini ma yajri bainahuma min umuril istimta. Tidak boleh suami istri itu menceritakan ya urusan ranjangnya ya kepada orang lain. Lama jaa an Abi Sa'di Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyarron nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kata Nabi, orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imraatihi, ya, seorang laki-laki yang menggauli istrinya, wa tufdi ilaihi, ya, seorang istri yang menggauli suaminya, ya, atau sebaliknya, summa yang suruh sirroha, kemudian apa, dia menyebarkan, menceritakan hubungan ranjangnya itu. Ya, maka tidak boleh, haram. Walaupun ini orang jualan obat kuat misalnya, Pak Yasir jualan obat kuat, ngomong sama Mas Irfan, ini Mas Irfan ini minum obat ini manjur cespleng ini, tadi malam kan gitu, sampai kelengar-kelengar. Nah, ini boleh. Ya, itu namanya apa? Menceritakan, ya, nah, itu haram hukumnya ya, tidak boleh, gitu ya. Dan nggak usah ditanya, gimana Pak Yasir? Nah, ini muskilah ya, tak boleh. Nah, ini biasanya yang jualan obat kuat kan gitu ya, kopi apa kan gitu ya. Wah ini, gimana Pak testimoninya Pak Yasir? Wah ini langsung ini kan itu, nggak boleh kayak gitu ya, haram hukumnya. Ya, tadi kalau ditanya ini kalau memang jualan obat, Pak Yasir jual sama Mas Irfan ini, insya Allah ini, ya ini berpahala banyak. Gimana Pak Yasir testimoni antum, coba sendiri aja lah. Kalau nggak cocok ya sudah, nggak apa-apa kan gitu. Jangan kemudian, oh iya itu, ya, tadi malam, wah sudah itu, sampai kelengar-kelengar itu sudah itu kan gitu ya, nggak boleh, haram hukumnya ya. Nah, itu apa? Itu orang yang paling buruk di sisi Allah itu pada hari kiamat, orang menceritakan ya hubungan ranjangnya. Yang ketujuh, wujubul adli baina zaujat.
wajib adil terhadap istri-istrinya. Nah ini ya. Ini Ustaz Abdul Razak nggak berangkat nih, izin. Kalau kita insya Allah selamat semua ini ya, karena satu kan gitu ya. Liqaulihi azza wa jal, ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau engkau ya tidak mampu berbuat adil, cukup satu saja ya. Maka para penakut itu istrinya adalah satu kan gitu ya. Kenapa fa in khiftum kan gitu ya, kalau kamu takut satu saja ya. Seperti saya ini ya penakut juga ini Pak Yasir kan gitu ya. Nah, ini ustadz belum kiai, kalau kiai 4 kan gitu ya. Wali qauli, tapi kita juga bisa berbangga kita adalah suami yang bertauhid kan gitu ya, secara bahasa kan gitu ya. Ya tauhid itu secara bahasa kan wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan sesuatu itu satu. Seorang suami yang istrinya cuma satu, ini adalah suami yang mentauhidkan istrinya. Nah kalau kemudian istrinya 2, ini mensekutukan istrinya, musyrik gitu ada istrinya itu. Secara bahasa kan itu ya. Syirik itu kan ya menjadikan tandingan tuh ya kan gitu ya. Ini maka lebih senang gimana Pak Yasir, suami yang bertauhid atau penakut? Bertauhid tapi ya penakut, konsekuensinya gitu. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Rasul, man kanat lahu imra'atani, barang siapa memiliki 2 istri. Nah, kita doakan nih Mas Irfan nih, siap 2 istri Mas Irfan? Nah, ini barang siapa ya memiliki 2 istri, fama la ila ihdahuma, kemudian berat sebelah ya. Oh ini karena istri yang kedua lebih cantik, lebih muda kan gitu ya. Istri yang pertama ditelantarkan, jaa yaumal qiyamah wasikkuhu mailun, maka akan datang pada hari kiamat ya dalam kondisi tubuhnya miring, sengkleh sebelah Pak, gini-gini kan gitu ya. Nah itu ngeri sekali. Nah kalau 4 nggak adil semua, sengkleh kanan kiri kan gitu ya, depan belakang lurus lagi jauh kan gitu ya. Ya enggak, parah itu sengklehnya itu. Nah ini maka kemudian ngeri ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau takut nggak bisa berbuat adil maka satu saja cukup. Itulah kawan fillah rahimakumullah adab-adab ya terhadap istri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 وضية.